Oke, Pusat melanjutkan materi AKM Literasi pada kesempatan siang hari ini, tanggal 27 September 2021, hari Senin ya. Buku AKM-nya silakan dibuka halaman 79. Nah, ini share screen dulu ya. Halaman 79. Sudah terlihatkah di laptop kalian masing-masing? Sudah terlihat anak-anak? Sudah. Sudah ya? Sudah apa belum? Sudah. Oke, sudah. Oke. Pusat minta tolong untuk membacakan, dibaca yang keras. Bacaannya dibaca dulu ya. Mas Nabil, silakan Nabil dibaca bacaannya. Energi alternatif. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Energi alternatif adalah sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil yang biasa digunakan oleh manusia. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang terbentuk dari organisme yang sudah terkubur di bumi selama jutaan tahun. Contoh bahan bakar fosil adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Bahan bakar fosil penyediaannya terbatas dan dapat habis jika digunakan terus-menerus. Oleh sebab itu, peneliti berupaya mengembangkan sumber energi pengganti bahan bakar fosil. Energi pengganti bahan bakar fosil disebut energi alternatif. Berikut adalah energi alternatif yang sudah dikembangkan. Oke, cukup. Terima kasih Mas Nabil. Dilanjutkan membaca sashimi. Silakan sashimi nomor 1. Energi matahari. Cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan panel surya. Panel surya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. 2. Angin. Tenaga angin dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan turbin angin pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB. Turbin angin dapat mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanis untuk menggerakkan generator. Putaran generator tersebut akan menghasilkan listrik. 3. Air. Tenaga air dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin air di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Prinsip kerja PLTA sama seperti PLTB. 4. Biofuel. Biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Biofuel berasal dari tanaman, alga, atau ganggang, atau kotoran hewan yang mudah ditemukan di lingkungan sekitar. 5. Panas bumi. Energi panas bumi atau geothermal berasal dari dalam gerak bumi. 6. Nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi pemisahan atau fisi atau penggabungan fusi inti 2 atom atau lebih. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menggunakan reaksi fisi dengan bahan bakar berupa uranium. Saat ini beberapa negara sudah menggunakan nuklir sebagai sumber energi alternatif. Sumber-sumber energi alternatif tersebut diharapkan dapat menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi di masa depan. Pemanfaatan energi alternatif juga diharapkan lebih ramah lingkungan.
Oke, terima kasih sashimi. Oke, anak-anak, apa namanya tadi sudah dibacakan bersama bacaan terkait apa itu judulnya, apa judulnya? Judulnya adalah apa judulnya? Judulnya apa judulnya? Di buku Energi alternatif. energi alternatif ya. Yang baru gabung boleh dibuka buku AKM halaman 79. Bagi yang belum bergabung, yang barusan bergabung bisa dibuka di buku AKM halaman 79. Nah, energi alternatif anak-anak. Nah, ini ada yang masuk lagi ini. Energi alternatif itu apa, Nak? Maksudnya, Nak? Ada yang tahu apa itu energi alternatif? Sumber energi terbarukan. Oke. Energi yang seperti apa itu? Dapat menggantikan bahan bakar fosil. Oke, sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan apa? Menggantikan apa? Menggantikan apa itu? Menggantikan apa, Mbak? Fosil. Oke, menggantikan apa, Mas Rangga? Menggantikan bahan bakar fosil, ya. Nah, ya, bahan bakar fosil itu dari apa itu? Sumbernya bahan bakar fosil itu dari organisme yang sudah terkubur dalam bumi selama jutaan tahun, ya. Jadi bahan bakar fosil yang sekarang ini kita gunakan itu adalah minyak bumi, batu bara, dan gas alam, anak-anak. Nah, minyak bumi itu dimanfaatkan menjadi bahan bakarnya mobil, motor, ya, pesawat, dan lain-lain, ya. Nah, kalian pernah ke pom bensin apa enggak ya? Pernah. Oke, pernah, ya. Sering. Pernah ke pom bensin. Nah, pom bensin itu adalah apa itu? Yang dijual? Yang dijual adalah, yang dijual itu Ustadz, pertalit solar. Nah, pertalit solar itu adalah salah satu apa? Dari bahan bakar fosil, dari minyak bumi yang ditambang oleh manusia. Jadi minyak bumi itu ditambang oleh manusia, dibor ya di dalam perut bumi itu, keluarlah minyak bumi. Setelah minyak bumi keluar, minyak mentah itu setelah itu diolah, anak-anak. Diolah, ada yang menjadi bahan bakar pesawat, bahan bakar mobil, bahan bakar truk, ya, dan lain-lain. Sampai yang paling bawah itu menjadi bahan bakar menjadi aspal, ya. Jadi minyak bumi itu diolah seperti itu. Kalau batu bara itu digunakan untuk apa, Ustadz? Batu bara itu digunakan untuk bahan bakarnya apa? Kalau dahulu itu menggunakan bahan bakar mesin lokomotif. Nah, mesin lokomotif itu apa, Ustadz? Mesin kereta zaman dulu. Kereta api zaman dulu itu kan pakai batu bara ya, untuk menggerakkan mesinnya agar bergerak. Nah, ada lagi beberapa industri yang masih menggunakan batu bara untuk menghasilkan sumber energi listrik dan lain-lain. Kalau gas alam, apa gas alam itu, anak? Gas alam itu contohnya apa? Gas LPG. Nah, tahu gas LPG? Tahu. Nah, gas LPG, tabung LPG itu loh yang ada di rumah kita, ya. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna pink, ya. Nah, itu dari gas alam yang ada dalam perut bumi. Nah, bahan bakar fosil itu persediaannya ternyata terbatas, anak-anak. Ya, ini ya. Ini paragraf kedua. Bahan bakar fosil itu persediaannya sangat terbatas. Loh, kok bisa terbatas, Ustadz? Kok bisa terbatas, Mas Rangga? Enggak. Halo, Rangga. Nah, kok bisa terbatas itu bahan bakar fosil itu? Karena apa? Karena kalau diambil terus-menerus, maka lama-lama akan
Yes. Akan habis, ya kan? Ya. Jadi lama-lama akan habis minyak bumi yang ada di dalam perut bumi itu ya. Kalau sudah habis gimana Ustadz? Nah, saya lah nggak bisa ngisi motor sama mobil saya dengan BBM. Pakai apa ya kira-kira ya? Nah, akhirnya manusia sekarang ini mulai berpikir untuk mencari energi alternatif. Nah, beberapa energi alternatif yang sudah dikembangkan, yang pertama energi matahari. Nah, ini anak-anak, ini ada energi matahari. Nah, perhatikan di sini. Energi matahari dari mana sumbernya? Dari mana anak-anak sumbernya energi matahari? Ada yang tahu? Dari cahaya matahari. Ya, cahaya matahari yang panas itu kemudian diserap oleh siapa? Panel surya. Dari panel surya itu kemudian disimpan energi tadi itu untuk kemudian dijadikan energi listrik. Contohnya apa contohnya? Lampu jalan. Kamu sekarang kalau melihat lampu jalan itu kan di atasnya ada panel surya, benar enggak ya? Lampu jalan raya ya di kota-kota besar itu di atasnya dipasangi panel surya, anak-anak. Pada saat pagi, siang hari sampai sore hari itu panel surya itu menyerap cahaya matahari, kemudian disimpan ya. Setelah itu ketika malam hari, energi yang disimpan tadi itu dikeluarkan untuk menjadi energi listrik yang bisa menyalakan apa? Lampu. Dinyalakan lampunya. Kemudian angin ini juga salah satu energi alternatif ya. Nah, ini. Jadi energi matahari itu gratis anak-anak. Benar nggak energi matahari itu gratis? Ayo, mana suaranya? Waduh, Rangga asik itu, jungkir balik Rangga. Iya, kakinya di atas. Ayo, energi matahari, energi angin itu gratis nggak ya? Pembayar ya? Bayar. Bayar? Bayar ke siapa Mbak Livia? Enggak. Tuhan. Oh, gratis. Gratis ternyata anak-anak. Energi matahari, angin itu semuanya itu gratis anak-anak ya. Gratis. Siapa yang ngasih energi matahari sama energi angin? Halo, siapa yang ngasih energi matahari sama energi angin? Allah. Allah. Ya. Allah itu sudah memberikan manusia segalanya ya untuk kehidupan di bumi. Ya, kita harus bersyukur ya. Jadi dari angin itu anak-anak, angin itu apa sih angin itu? Ada yang tahu angin itu apa? Apa ya angin itu ya? Ayo Kenzo, apa Zo angin itu Zo? Angin adalah udara yang bergerak, ya kan? Nah, anak-anak ternyata di beberapa bagian dunia itu ada beberapa tempat yang hembusan anginnya itu kenceng anak-anak. Ya, kamu pernah nggak merasakan hembusan angin yang kencang? Pernah. Di mana itu? Malang. Di Malang. Di mana lagi? Gresik. Di mana ya kalau kita bisa merasakan hembusan angin yang kencang? Di mana ya? Saat kita di mana Mas Noval? Di mana Mas? Kita bisa merasakan hembusan angin yang kencang? Mada di mana Da? Alvaro di mana? Ridwan Kania di mana? Fahri di mana Fahri? Di gunung. Oke, di mana lagi? Di mana lagi ya? Jihan. Di mana kira-kira dapat merasakan hembusan angin yang kencang? Ayo Mas Fahri, Mas Rehan. Alvaro di mana kira-kira ya? Di tepi Pantai. tepi pantai. Kalau kita ke pantai kan anginnya kenceng banget nggak ya? Kencang. Nah, kenceng sampai rambutnya Rangga itu bisa bergerak-gerak ya. Oh. Ya. Nah, anak-anak
dari angin tadi itu, supaya anginnya tidak berhembus dengan percuma, maka dibuatkanlah apa, Nak? Kincir angin, kincir angin. Nah, kalau ada kincir angin, ketemu angin kencang, maka kincir anginnya akan berputar, betul. Setelah kincir anginnya berputar, menghasilkan energi gerak. Nah, energi gerak tadi itu disimpan anak-anak, ya, disimpan ya, dengan bantuan turbin. Ya, angin tadi itu setelah disimpan menjadi energi kinetik, ya. Kemudian bisa untuk menggerakkan generator. Dari putaran generator itulah akan menghasilkan energi listrik. Kemudian air. Nah, ini tenaga air, ya. Tenaga air ini juga bisa digunakan anak-anak. Di mana kita menggunakan tenaga air? Air yang berhembus, kok berhembus? Air itu berhembus apa mengalir, ya? Mengalir. Nah, air mengalir, ya, di sungai yang deras itu, ya, di air terjun, di sungai, apa di ombak di tepi laut, itu dimanfaatkan untuk apa? Menggerakkan turbin pembangkit listrik. Nah, turbinnya bergerak karena aliran air. Setelah itu dari aliran turbin tadi, itu disimpan energinya menjadi energi listrik. Biofuel. Nah, ini bahan bakar yang ramah lingkungan, berasal dari tanaman, alga atau ganggang atau kotoran hewan. Nah, jadi kotoran hewan itu anak-anak bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi. Pernah ada pelajar menemukan, mencoba kotoran sapi, ya, kotoran sapi dikumpulkan, ya, kemudian bau gasnya itu bisa untuk menyalakan kompor gas. Wah, itu, ya. Jadi dari kotoran hewan tadi diubah menjadi energi sehingga bisa untuk digunakan menyalakan kompor gas. Panas bumi juga gitu. Panas bumi itu berasal dari apa, Nak? Perut bumi, dari gunung biasanya, ya. Energi panas bumi geotermal berasal dari kerak bumi. Kalau kita berkunjung ke Gunung Bromo, siapa yang pernah ke Gunung Bromo? Ada yang pernah ke Gunung Bromo nggak, ya, anak-anak, ya? Nggak pernah, ya? Tahu. Pernah, Mungkin pernah ke Gunung Ijen, lihat Blue Fire. Dulu kayaknya pernah itu sama Mbak Sita, ya. Mbak Sita dong. Di Gunung Bromo itu anak-anak, kalau kita mendekat ke kawahnya itu akan merasakan energi panas. Nah, itu namanya panas dari dalam perut bumi. Kalau gunung meletus itu kan mengeluarkan panas, ya, lahar atau lava. Nah, itu bisa dijadikan energi juga, ya, energi listrik. Kemudian nuklir. Nah, nuklir ini dihasilkan dari reaksi fisi atau penggabungan dua atom. Nah, kemudian direaksikan sehingga bisa menjadi bahan bakar yang berupa uranium. Setelah itu dari uranium tersebut bisa dirubah menjadi energi listrik. Nah, ada 6 energi alternatif tadi yang dapat diharapkan untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai sumber energi di masa depan. Anak-anak sekarang ini marak mobil itu sekarang sudah menggunakan tenaga listrik. Jadi kalau mobil kalian, mobilnya Ustadz, mobilnya siapapun di Indonesia itu masih menggunakan apa, Nak? BBM atau bensin. Nah, di negara Eropa sekarang ini mobil-mobil tenaga bensin itu sudah mulai tergusur, anak-anak, digantikan energi listrik. Loh, Ustadz, gimana mobilnya itu, Ustadz? Ya, mobilnya dicas dulu kayak HP begitu, ya. Nah, HP-nya Rangga itu dicas dulu sebelum dipakai zoom-zooman. Nah, itu Rangga HP-nya sambil dicas apa sudah penuh, Mas Rangga?
Dapat dicas 19 baterainya. Sudah penuh, baterainya sudah penuh. Enggak, 19. Berapa? 19. Baterainya 19. Tuh, Kak kamu cas. Enggak. Tuh, casan nanti mati. Ya, itu sambil dicas lah. Sama kayak mobil listrik. Mobil listrik itu juga mobilnya dicas. Nggak perlu diisi BBM, dicas. Berapa menit gitu ya. Setelah itu penuh, baru dia bisa bergerak. Nah, kayak Mbak Livia itu ya. Nah, Mbak Livia itu punya HP apa enggak itu ya? Oh, laptop ya. Nah, laptopnya itu dicas apa enggak itu sekarang? Apa udah penuh? Udah penuh. Oh, udah penuh. Tadi dicas Ustadz. Sekarang udah penuh. Tak cabut casnya. Nah, pakai energi listrik. Nah, energi listrik itu sangat bermanfaat anak-anak. Untuk menyalakan lampu, menyalakan kipas angin, menyalakan pendingin ruangan, ya. Untuk apalagi menyalakan laptop dan lain-lain ya. Jadi itu adalah beberapa energi alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Baik, sekarang Ustadz akan berlanjut ke pertanyaan. Sebentar. Nomor 1. Nomor 1 dibaca Mas Fahri. Silakan Fahri. Mana ini nomor 1 ini ya? Ya Fahri, silakan dibaca. Bisa kelihatan? Energi alternatif adalah energi yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Benar atau Benar. salah? Benar. Benar. Oke. Terima kasih Mas Fahri. Dicentang ya Mas Fahri? Nah, bisa nggak nyentang? Bisa Mas Fahri nyentang? Oke, sekarang nomor 2 dibaca Muhammad Rangga. Silakan Mas Rangga. Dibaca enggak? Bahan bakar fosil terdiri atas minyak, bumi, batu bara, dan gas alam. Oke, benar apa salah Mas Rangga? Benar. Benar, dicentang Mas Rangga, coba. Bisa enggak ya? Bisa enggak? Bentar, bentar. Oh, belum. Sudah dicentang? Ya. Oke, terima kasih. Wah, gede banget ini centangannya Rangga ya. Oke, terima kasih Rangga. Ustadz lanjutkan. Berikutnya dibaca. Siapa ini ya? Alvaro. Silakan Alvaro. Alvaro ini panggilannya siapa ya? Halo. Silakan. Bahan bakar fosil berbentuk dari organisme yang sudah terkubur di dalam bumi selama 1 tahun. Benar apa salah? Benar apa salah Mas Alvaro, Mas Alu? Coba dibuka bukunya itu halaman 80. Halo, halaman 79. Benar apa salah Mas Alu? Organisme yang sudah terkubur di bumi selama 1 tahun. Oh, belum disimak nanti mungkin. Mbak Jihan, nggak apa-apa. Mbak Jihan, silakan Mbak Jihan. Benar apa salah itu Mbak Jihan? Benar. Benar, bahan bakar fosil berbentuk dari organisme yang sudah dikubur selama 1 tahun. Benar Mbak Jihan? Selama 1 tahun. Salah. Yang benar apa? Selama jutaan tahun. Betul. Dicentang Mbak Jihan. Bisa nyentang? Nggak bisa. Oke, terima kasih Jihan. Berikutnya Ustadz panggil Noval. Silakan Noval, dibaca. Bahan bakar fosil merupakan energi yang terbarukan.
Betul apa salah? Salah. Dicentang Mas, hafal. Bisa nyentang Mas? Bisa. Silakan. Oke, terima kasih. Sekarang nomor 2. Minta tolong dibaca yang keras. Siapa ya ini ya? Lihat dulu. Nomor 2. Mada. Oh, Mada nggak ada, Rek. Ya wes, Vin dulu, Vin. Vin dibaca, Vin. Silakan, Vin. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Apa? Sumber energi terbarukan yang dapat menggantikan bahan bakar fosil. Oke, ini ya, Vin ya. Terima kasih, Vin. Lanjut. Dibaca selanjutnya. Pusat panggil Kenzo. Silakan Kenzo. Bagaimana proses pembentukan bahan bakar fosil? Ya, yang mana itu? Jumlah terbatas. Oleh sebab itu, para peneliti mulai mengembangkan sumber energi alternatif sebagai sumber Kurang tepat Kenzo. Dicari yang lain. Bagaimana prosesnya? Yang ditanya adalah prosesnya. Bagaimana proses? Yang mana, Zo? Yang nomor 2. Kurang tepat. Yang mana, Zo? Kira-kira, Zo? Belum juga. Hah? Oke. Pusat lewati dulu. Tak panggil sekarang Mas Ridwan. Silakan Ridwan. Ridwan Kania Fahri Sakif. Anya, ini kameranya off semua ini. Ayo, kameranya nggak dinyalakan. Silakan dinyalakan. Ridwan Kania Fahri Sakif. Anya. Mana ini anaknya ini ya? Oke, belum ada respon. Saya panggil. Ini Raihan. Mas Raihan. Raihan juga nggak ada di depan laptop. Ustadz panggil lagi, tak ulangi. Livia, dibaca Livia. Bagaimana? Ayo Livia dibaca. Bagaimana proses pembentukan bahan bakar fosil? Yang mana Livia? Ya. Dibaca. Makhluk hidup sudah terkubur di dalam bumi selama jutaan tahun dan menjadi fosil. Oke, betul Mbak Livia. Terima kasih. Ustadz lanjutkan berikutnya. Untuk menjawab soal. Ustadz panggil. Siapa nih ya? Nabil. Ayo Bil. Mengapa para peneliti mulai mengembangkan sumber energi alternatif? Apa para peneliti mulai mengembangkan? Yang nomor 2. Oke. Apa Bil? Karena bahan bakar fosil memiliki jumlah yang terbatas. Ya. Betul Mas Nabil, betul. Tarik garis ya. Berikutnya dibaca. Ayo dibaca berikutnya. Anya. Anya, halunya.
A-nya nggak ada. Kania. Silakan Kania dibaca. Apakah angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif? Ya, angin dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Oke, betul Mbak Anya. Terima kasih. Mbak Oke. masih sakit atau udah sembuh? Siapa yang sakit itu? Mbak Kania, Ustaz. Oh, Tadi sakit apa Ustaz? Di UKS tadi. Oh, gitu ya. Iya, udah. Oke, sekarang Ustadz lanjutkan di pertanyaan nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini ya. Kelihatan anak-anak pertanyaannya? Kelihatan. Dibaca. Sashimi. Silakan sashimi. Yang ini dulu, Mi. Panel Mi, silakan. surya mampu mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ya atau tidak? Benar apa tidak? Pak. Sashimi, gimana sashimi? Ya atau tidak? Mi? Sashimi? Ya, Iya. Jawabannya apa, Mi? Mi, jawabannya apa, Mi? Loh, mana dia anaknya tadi? Besi. Waduh, ngilang. Ada Ustaz, anaknya Ustaz. Tadi udah jawab iya katanya. Iya apa tidak? tidak. Oh, tidak. Bangga itu yang jawab. Benar lah itu. Mi? Sashimi? Ya? Iya apa tidak? Tidak. Oh, Tidak. Mas Kenapa Rangga, kok tidak? Kalau Alasannya apa? Jawabannya adalah iya. Panel surya itu mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Panel surya itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya matahari. Sehingga pada saat malam hari, cahaya atau energi yang dikumpulkan tadi dikeluarkan untuk menjadi energi listrik. Sekarang berikutnya, nomor bawahnya dibaca Muhammad Rangga Saputra. Namanya Rangga tahu? Silakan Rangga. Ayo enggak dibaca enggak dengar suaranya enggak? Yaus. Tenaga angin dapat dimanfaatkan dalam penggunaan kincir angin. Iya atau tidak? Ya. Iya. Oke, terima kasih Rangga. Berikutnya, tak tolong dibaca. Siapa ya? Halo. Iya. Air digunakan untuk menggerakkan turbin air di PLTA. Iya atau tidak? Ini yang Iya atau tidak, Mas? Tenaga air menggerakkan turbin di PLTA. Iya, betul. Ya. Oke, berikutnya dibaca. Siapa ya? Silakan dibaca. Kenzo.
Silakan Kenzo dibaca, Zu. Kenzo. Mana Kenzo tadi, Rek? Zu. Panel surya biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang mahal. Salah apa benar? Salah. Salah, betul. Terima kasih Kenzo. Oke, anak-anak. Sekarang Pusat lanjutkan di halaman berikutnya. Halaman 91. Oh ini. Nomor 4 sekarang. Baca. Dibaca yang keras nomor 4. Tak tunjuk. Siapa lagi nih ya? Vin. Silakan Vin, dibaca Vin. Nomor 4 Vin. Pilihlah satu jawaban yang berdasarkan teks berjudul energi alternatif, manusia yang memerlukan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil karena bahan bakar fosil dapat tidak digunakan terus-menerus. Oke, benar. Bahan bakar fosil jika dipakai terus-menerus akan dapat habis ya. Oke, terima kasih Mas Vin ya. Berikutnya dibaca yang keras ya bacanya ya. Baca siapa ini ya yang keras ya? Mada, silakan Mada dibaca dah. Ada nggak Mada di situ ya? Nggak ada Mada, ini ketiduran mungkin anak ini ya. Oke, Ustadz minta tolong Jihan aja. Jihan dibaca Jihan. Kincir air si kancil. Pagi itu cuaca sangat cerah. Kancil berjalan menyusuri sungai di tengah hutan sambil sesekali melompat. Ia memperhatikan suasana sekitar dengan menengok ke kanan dan ke kiri. Ia heran karena tidak melihat satupun hewan di sekitar sungai. Terus lanjut. Kenapa kamu, Cil? Tanya monyet yang bergelantungan di pohon mangga. Sejak tadi monyet memperhatikan tingkah kancil yang tampak kebingungan. Oh, aneh sekali hari ini. Kemana perginya hewan lain? Kancil balik bertanya. Singa dan para hewan melakukan rapat di tepi danau untuk membahas persiapan musim kemarau. Kita akan menghadapi musim kemarau, Sil. Saat kemarau, banyak tanaman mengering dan tidak berbuah sehingga persediaan makanan menjadi terbatas, jawab monyet. Oh, begitu ya. Coba aku ke sana sekarang, kata kancil seraya berlari ke tepi danau. Sesampainya di tepi danau, singa meminta kancil mendekat. Nyicil, aku memerlukan ide cerdasmu, kata singa. Apa yang bisa aku bantu? Tanya kancil. Lihat danau ini, airnya sangat banyak. Akan tetapi hewan-hewan di hutan selalu kelaparan setiap musim kemarau karena banyak pohon yang mati, kata singa.
Oh, itu mudah saja. Ayo kita buat kincir air. Aku perlu bantuan agar bisa menyelesaikan tugas ini, kata Kancil. Terus, Baik, apa yang bisa kami bantu? Jawab para hewan serempak. Badak, tugasmu menebang pohon bambu. Jerapah, tugasmu membelah bambu-bambu. Landak, tolong bersihkan bambu agar air bisa mengalir melalui bambunya. Monyet, tolong angkat bambu ke punggung kuda agar kuda dapat membawa bambu ke tepi danau. Buaya, tolong dorong kayu besar yang ada di pinggir danau. Gajah, tolong buat beberapa tiang di dalam danau. Setelah tiang berdiri tegak, buaya membantu monyet untuk mencapai tiang dan mengaitkan semua potongan bambu agar terbentuk kincir air. Kata Kancil menjelaskan tugas para hewan. Beberapa hari kemudian, semua pekerjaan selesai dan 4 kincir air besar telah berdiri dengan tegak dan siap digunakan. Singa bertanya kepada kelinci yang sedang mengamati teman-teman yang sedang bekerja sama membuat kincir air. Mengapa kamu hanya diam di sini dan tidak membantu mereka? Tanya singa kepada Kancil. Aku bukannya tidak mau membantu singa. Kamu tahu tidak, aku yang mempunyai ide untuk membuat kincir air ini. Dan ideku sebenarnya sangat mahal. Berbaik hati kepada kalian semua karena aku juga akan memanfaatkan buah dari air yang mengalir pohon-pohon dan hilir sungai sana, jawab Kancil. Oh, begitu ya, jawab singa sambil berlalu dari hadapan Kancil. Singa memahami perilaku Kancil. Hal yang penting adalah semua penghuni dapat merasakan manfaat kincir air. oke, terima kasih Mbak Jihan, sudah dibacakan. Sekarang Ustadz lanjutkan ke pertanyaannya ya. Halaman, apa tadi itu ya? Halaman pertanyaan halaman 82 ya. Halaman 82 ini kayaknya ini. Oh, kok ini? Halaman 82. Oke. Minta tolong dibaca halaman 82. Silakan dibaca yang keras. Raihan, silakan dibaca Mas Raihan. Nomor 5 Mas Raihan, dibaca. Yuk. Silakan Raihan. Berdasarkan teks, betul kincir air si Kancil apa saja tugas hewan-hewan berikut. Berilah tanda centang pada jawaban yang sesuai. Oke, silakan Mas Raihan, mana itu yang sesuai? Memberi ide, siapa yang memberi ide? Kancil, buaya, monyet, badak, jerapah, gajah, landak, kuda. Siapa yang punya ide, Mas Raihan? Yuk. Kancil, betul. Memotong bambu. Siapa yang memotong bambu? Ayo dijawab. Ayo, yang lain boleh jawab, yang lain boleh jawab. Siapa yang memotong bambu? Vin.
Siapa lagi yang, ayo dijawab. Noval, siapa yang motong bambu? Mbak Livia. Yang motong bambu siapa? Hewan Ustaz. Siapa yang motong bambu? Livia, Noval, Vin. Ayo yang ada di sini, dijawab. Siapa yang motong bambu tadi? Kancil, buaya, monyet, badak, jerapah, gajah, landak, kuda. Siapa ayo? Oh, kok nggak ada yang jawab? Badak, betul. Yang bagian motong adalah badak. Yang mendorong kayu besar siapa? Yang mendorong kayu besar. Ayo. Gajah. Kenzo, siapa Zu? Gajah. Bukan, gajah itu yang nancepin, yang mendorong di tepi danau. Buaya. Buaya, betul. Ya, terima kasih. Yang membuat tiang di danau siapa? Zu. Gajah. Gajah, betul. Sudah dicentang anak-anak? Sudah. Oke, sekarang nomor 6. Kenzo dijawab, Kenzo dibaca nomor 6. Pilihlah salah satu jawaban yang benar berdasarkan teks berjudul Kincir Air si Kancil. Tujuan membuat kincir air adalah Apa tujuannya? Tujuannya adalah kancil tidak mau bekerja. tujuan. Tujuannya adalah mana, Zo? Nih, Membantu hewan-hewan di hutan agar tidak kelaparan pada musim kemarau. membantu hewan-hewan di hutan agar tidak kelaparan pada saat musim kemarau. Oke, terima kasih. Sekarang nomor 7. Dibaca. Alo, silakan Alo. Nomor 7 lo. Halo. Terus. Kancil adalah hewan yang cerdas dan banyak akal. Ya atau tidak? Ya. Ya, betul. Mada. Mada ini di mana ya? Kok tumben? Tidur ini mungkin anaknya. Enggak. Dibaca Fahri. Silakan Fahri, dibaca Fahri. Kehadiran kancil sangat dibutuhkan saat ada masalah di hutan. Benar. Iya. Oke. Nabil. Berikutnya Bil. Kuda adalah hewan yang licik. Tidak. Tidak. Oke. Anya. Nggak ada. Oh, ada. Silakannya. Ayonya. Dibacanya. Berdasarkan teks. Kincir air. Kincir air si kancil. Kincir air menjadi energi alternatif. Kincir air menjadi energi alternatif untuk mengairi pohon-pohon agar tetap berbuah sehingga sumber makanan terjaga. Iya atau tidak? Ya. Iya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Anya. Oke, Ustadz lanjutkan berikutnya. Ini diamati ya, gambar ini diamati ya. Silakan diamati gambar ini. Mana nih ya? Jauh ini kayaknya nih. Diamati gambar di halaman 82. Infografis. Sudah diamati? Ayo diamati dulu. Sudah diamati mana anak? Sudah terlihat?
Halo. Oke. Infografis terkait energi terbarukan ya. Oke, langsung saja ke nomor 8 pertanyaannya. Nah, mana ini? Halaman 83. 83. Oke, dibaca 83. Vin, silakan Vin. Nomor 8 Vin, dibaca Vin. Berdasarkan infografis energi terbarukan sumber energi nasional, diketahui bahwa pemerintah berupaya pemanfaatan energi terbarukan sebagai tulang punggung sumber energi nasional. Pemanfaatan sumber energi terbarukan diperkirakan mencapai target 23% pada tahun Berapa, Vin? Coba dilihat gambarnya itu. 2025. 2025. Oke, betul. Nomor 9, Livia. Teks berjudul Energi Alternatif, teks berjudul Kincir Air Cikancu, dan infografis energi baru terbarukan. Sumber energi nasional diikat oleh tema yang sama, yaitu energi alternatif. Berdasarkan ketiga stimulus tersebut, jelaskan manfaat energi alternatif bagi kehidupan sehari-hari dan bagi lingkungan. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah apa? Sebagai pengganti energi fosil. Terus apa lagi? Apa? Manfaat energi alternatif. Manfaatnya apa? Manfaatnya dapat menghasilkan energi listrik. Apalagi? Apalagi, Nak? Energi alternatif dapat diperbarui. Ya kan? Oke. Sudah ya? Sudah dicatat? Sudah dicatat apa belum ya? Halo? Sudah. Dicatat dulu. Kalau sudah, Ustadz lanjutkan ke nomor 10 terakhir ya. Nomor 10 terakhir. Oke. Silakan nomor 10 dibaca dengan keras. Ini dulu yang ini. Ayo. Siapa ini ya nomor 10 ya? Rangga, silakan enggak? Halo Rangga. Silakan enggak dibaca enggak? PLTG membangkit listrik tenaga gas alam. Oke. Terbarukan enggak itu? Terbarukan. Ramah lingkungan enggak? Iya. Iya, betul. Sekarang berikutnya Kenzo, dibaca Zu, PLTG. PLTG Zu, ayo Zu. Tenaga gas alam. Terbarukan enggak itu?
Ya. Terbarukan gas alam? Tidak. Tidak. Ramah lingkungan? Tidak. Tidak. Betul. Sekarang berikutnya dibaca. Noval. Silakan Val. Berikut PLTS. PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Ya. Ramah terbarukan nggak itu? Ya, barukan. Terbarukan. Ramah lingkungan nggak? Enggak. Ya, Oh, iya. ramah lingkungan. Nabil, PLTU sekarang Nabil. Nabil, ayo Bil. Terbarukan. Oke, terbarukan. Hah? PLTU tidak terbarukan. Tidak ramah lingkungan. Oke, sekarang waktunya Ustadz Yudi mengabsen ya. Air Langga Nabil Fahrezi itu siapa? Nabil. Oke, Alvaro Haris. Halo. Siapa? Halo. Jihan. Atika Nadia hari ini masuk enggak ya? Nah, itu nggak pernah masuk. Enggak pernah masuk. Calista Naila Lutfi ada enggak di sini? Kayaknya nggak ada ini. Oh, ada Ustaz, tapi Mana anaknya Calista? masih mati. Halo Calista. Mati nih. Ada enggak ini anaknya ini, Calista ini? Atau HP-nya aja yang ikut Zoom? Kameranya mati Ustaz. Ya. Dania enggak ada. Fahri Sakif? Always nggak ada. Tadi sempat ada, sekarang enggak ada. Fahri Aditya? Ada. Kania? Ada. Kenzi Quinel itu siapa? Kenzo dah. Kenzi Quinel. Nggak hadir itu Ustaz. Kenzo. Kenzi sama Kenzo ini saudara kembar tak? Beda. Oh beda. Kenzo yang sering melotot. Oh gitu. Oh, Haira. Haira tak hadir kayaknya. Enggak ada. Kirana Ralia. Rania. Enggak ada ya? Kirana Ralia Putri. Nggak ada. Darmawan enggak ada. Disebut. Ini Livia ada. Rangga ada. Raihan Mahardika ada. Ya. Vin ada. Naufal Agung ada. Ranya ada. Ridwan ada. Sashimi ada. Zahra Al-Kausar enggak ada. Terima kasih anak-anak telah bergabung di kegiatan AKM siang ini. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.